Salam sejahtera keluarga Gereja Kristen Indonesia yang berbahagia. Kita kembali bertemu dalam Happy Couples. Tayangan untuk bersama-sama kita merenungkan bagaimana kehidupan keluarga kita, kehidupan berpasangan kita, selain semakin berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita semakin menghidupi kasih sukacita di dalamnya. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan seberapa penting ibadah bagi keluarga Kristen. Tentu ini kaitannya adalah bagaimana kita menghidupi hakikat kekristenan kita di dalam keluarga kita. Saya akan bersama-sama mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan apa yang tertulis dalam Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Saya bacakan untuk kita sekalian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memulai dengan bercerita tentang pengalaman saya melayani di GKI Kuningan. Ada satu keluarga, saudara-saudari, suami, istri, dan kedua anaknya. Sang suami menjadi penatua di jemaat kami. Dan anak-anaknya salah satu aktivis, yang satu lagi sudah berkuliah di luar kota, dan ibu rumah tangga. Saudara-saudara, saya selalu melihat fenomena di kebaktian paling pagi. Sekeluarga ini selalu beribadah dengan rajin. Betapapun saat beribadah, terkadang suami harus bertugas sebagai seorang penatua. Betapapun saudara-saudari di tengah-tengah kesibukan dan keletihan yang dialami oleh keluarga ini dengan berbagai macam aktivitas yang harus dilakukannya hari demi hari. Tapi yang menarik adalah saudara-saudara bahwa keluarga ini rutin, rajin beribadah setiap hari minggunya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam satu kesempatan saya bertanya, mengapa kalian begitu setia untuk beribadah bersama-sama sebagai keluarga? Oh saudara-saudara, betapa jawaban yang sederhana tetapi jawaban yang indah yang saya dapatkan daripada mereka. Jawabannya seperti ini. Kami bersama-sama di rumah itu merasakan betapa Tuhan memberkati dan mencukupi kami. Kami tahu bahwa pengeluaran kami sedang besar. Tetapi entah kenapa selalu saja Tuhan mencukupi seluruh kebutuhan kami. Kebutuhan anak kuliah, kebutuhan anak sekolah yang hari-hari ini biayanya begitu besar. Kebutuhan keseharian, pengeluaran rutin dan rutin yang harus dilakukannya. Entah kenapa kami selalu dicukupi. Jadi saudara-saudara, kata kami di sini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ternyata pengeluaran, pergumulan tentang keuangan tidak hanya dimiliki oleh orang tuanya saja, tetapi juga anak-anak. Dan saudara-saudara, ketika mereka bersama-sama melihat bahwa Tuhan mencukupi, dan kemudian mereka bersama-sama bergandeng tangan mengucap syukur kepada Tuhan lewat ibadah yang mereka lakukan secara rutin. Bagi saya ini sentuhan yang indah untuk hati saya, saudara-saudara.
bahwa pergumulan dan juga berkat Tuhan menjadi sesuatu yang digumulkan bersama-sama dan menjadi sesuatu yang disyukuri bersama-sama. Dan keluarga ini bersatu di dalam Tuhan, bersatu dalam pergumulan, bersatu dalam berkat. Keluarga yang hidup indah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diungkap oleh Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 15, dan kemudian tadi yang dibacakan kita ayat 14 dan ayatnya yang 15, sesungguhnya cerita tentang bagaimana Yosua sedang mengusahakan pembaharuan bagi bangsa Israel. Pada peristiwa ini terjadi di kota Sikem. Saudara-saudara, menarik sekali. Pembaharuan yang terjadi untuk seluruh negeri ini dimulai daripada keluarga demi keluarga. Keluarga yang satu mesti hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga yang satu, yaitu keluarga Yosua ini, adalah keluarga yang menyuarakan kepada banyak keluarga-keluarga lain, marilah menjadi keluarga yang menyembah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, tentu takut dalam arti yang dibicarakan di sini bukan sesuatu yang negatif. Kesannya takut itu kan bisa saja bahwa saya takut dihukum, saya takut celaka, maka saya melakukannya itu dengan ketakutan. Kalau tidak ada hukuman, tidak ada kecelakaan, maka kemudian saya tidak lagi beribadah kepada Tuhan dengan baik. Oh tidak, saudara-saudara. Takut akan Tuhan yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah hati yang terpaut kepada Tuhan. Hati yang merasakan kasih karunia Tuhan. Hati yang merasakan sentuhan dan berkat Tuhan. Hati yang peka untuk setiap pengalaman demi pengalaman, sederhana, lebih tinggi lagi daripada sederhana, dan seluruh pengalaman itu dilihatnya sebagai luar biasa pekerjaan Tuhan. Hati yang peka ini ada di dalam keluarga, ada dalam diri seorang ayah, ada dalam diri seorang ibu, ada dalam diri seorang anak, ada dalam diri seorang saudara. Dan kemudian mereka bersatu padu. Makanya ketika ada semacam tawaran dalam tanda petik, ada di sekeliling orang-orang yang berusaha untuk memperlihatkan beribadah kepada Allah lain yang katanya bisa lebih menguntungkan, keluarga Yosua mengatakan tidak. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku peka, begitu dekat, begitu menyatu dengan Tuhan. Hari demi hari, pengalaman demi pengalaman selalu dipautkan, dikaitkan dengan karya Tuhan. Dan keluarga ini pada akhirnya jadi terang bagi keluarga-keluarga yang lain. Jadi inspirasi bagi keluarga-keluarga yang lain. Saudara-saudara, saya kira apa yang dipasankan oleh Yosua ini bicara juga tentang ketulusan hati dalam rangka bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Seperti cerita saya di awal tadi, tulus itu bukan karena saya mau beribadah supaya apa? Supaya besok rezeki kami sekeluarga diperbanyak, rezeki kami sekeluarga diperkuat lagi, dan kemudian saya beribadah hanya untuk mendapatkan rezeki daripada Tuhan. Oh tidak, saudara-saudara. Keluarga tadi menceritakan Tuhan sudah lebih dulu melangkah, Tuhan sudah lebih dahulu memberi, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi, dan itu memang kenyataan hidup kita bersama-sama, bukan? Yosua mengalami hal ini dalam perjalanan kehidupan bersama-sama dengan bangsa Israel. Keluarga ini melihat dan menghayati Tuhan yang menyertai bangsa Israel dengan luar biasa. Aku dan seisi rumahku melihat Tuhan begitu baik. Aku dan seisi rumahku merasakan betapa Tuhan memberkati kami. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang dibicarakan Yosua ini juga tentu bicara tentang kesetiaan. Hari demi hari
selalu mengarahkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Minggu demi minggu, tahun demi tahun, situasi demi situasi, selalu diarahkan untuk bagaimana keluarga kami tetap terarah kepada Tuhan. Setiap orang punya pergumulan masing-masing, ayah, ibu, kakak, adik. Tetapi ketika keluarga ini bersama-sama menghidupkan syukur kepada Tuhan, pengalaman pribadi pun akan kemudian diinternalisasikan dengan kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Saudara-saudara, kuncinya marilah terus biasakan hidup beribadah dalam kehidupan keluarga kita. Gandeng anak kita, gandeng pasangan hidup kita, gandeng ayah dan ibu kita, dan beribadahlah kepada Tuhan yang sudah memberkati kita hari demi hari, waktu demi waktu, tempat demi tempat, situasi demi situasi. Tuhan sudah memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.